Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan saya di channel Algoritula. Hari ini kita akan membahas tentang menyimak ekstensif. Minggu kemarin kita bicara tentang menyimak intensif. Sekarang kita bicara tentang menyimak ekstensif, di mana menyimak ekstensif itu ada 4 macam. Yang pertama menyimak sosial, menyimak sekunder, menyimak estetik, dan menyimak pasif. Apa itu menyimak sosial? Menyimak sosial adalah mendengarkan orang tua memberikan nasihat. Kemudian misalnya ini ya, percakapan sesama teman, ini namanya menyimak sosial. Jadi yang diunggulkan itu perasaan sosial. Yang kedua menyimak sekunder. Apa itu menyimak sekunder? Yaitu menyimak secara kebetulan karena kita sedang melakukan aktivitas lain, misalnya sambil menulis, mendengarkan acara radio, kemudian melukis atau menggambar sambil melihat siaran televisi sekilas, atau mendengarkan musik. Namanya menyimak sekunder. Kemudian yang ketiga menyimak estetik, misalnya menyimak puisi, drama, cerita yang dibawakan oleh guru dan lain-lain. Menyimak estetik itu terkait dengan seni ya, menyimak secara seni, yang diingat itu adalah keindahannya. Yang keempat menyimak pasif, yaitu menyimak suatu bahasa, penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar. Contoh, tukang becak yang biasa mengantar turis secara tidak langsung pandai berkomunikasi menggunakan bahasa asing. Ini menyimak pasif. Sebetulnya tukang becak itu tidak begitu fokus kepada bahasa Inggrisnya, tapi karena setiap hari berkomunikasi maka dia menjadi tahu tentang bahasa Inggris. Itu namanya menyimak pasif. Kita mungkin perlu mengulang sedikit apa itu menyimak intensif, perbandingannya dengan ekstensif nanti ya. Kalau intensif itu menyimak tanpa catatan, kemudian ada bagian-bagian yang dihilangkan. Penyimak itu mengisi, menambahkan bagian-bagian tersebut. Ada 6 jenis menyimak intensif ya. Kalau kemarin juga kita ulang sedikit, ada gambar skemanya di sini di belakang ini. Menyimak kritis yang pertama, kemudian yang kedua menyimak konsentratif, yang ketiga menyimak kreatif, yang keempat menyimak penyelidikan, yang kelima menyimak interogatif, dan yang keenam menyimak selektif. Ini sering saya sampaikan, kemarin juga sudah saya sampaikan. Di sini ada seperti roda pedati, di mana fokus dari 6 hal ini adalah menyimak intensif. Kemudian apa itu menyimak kritis? Menyimak kritis adalah menyimak dengan teliti, secara objektif, memberi pemikiran pada hal-hal yang disimak. Apakah isi simakan tersebut terpercaya atau tidak? Kemudian kita berusaha menarik kesimpulan atau membuat keputusan dengan hasil simakan. Yang pertama paling tinggi kualitas penyimakannya, yaitu penyimak kritis. Yang kedua menyimak konsentratif. Apa itu menyimak konsentratif? Menyimak konsentratif adalah menyimak dengan mengikuti petunjuk untuk menelaah isi simakan mengenai urutan ide, kemudian mencatat kata-kata penting, termasuk mungkin kalian saat ini sedang, kalau mendengarkan YouTube secara serius, akan termasuk ke dalam konsentratif, menyimak konsentratif. Kemudian yang ketiga menyimak kreatif, yaitu menyimak untuk mencapai penyelesaian atau pemecahan masalah serta menguji hasil penyelesaian tersebut. Penyimak mengadaptasi pikiran imajinatif untuk menciptakan karya atau hasil besar dalam tulisan dan pendramaan. Ini menyimak, tapi kemudian muncul gagasan dari simakan itu. Saya kalau setelah menyimak ini saya pasti akan melakukan ini
ini. Nah, itu namanya menyimak kreatif. Yang keempat, menyimak penyelidikan. Ini bertujuan menemukan hal yang baru yang menarik perhatian. Contoh, isu aktual, misalnya kita lihat koran, menyimak itu mendengarkan radio, informasi, barangkali ada informasi baru, kita menyelidiki. Atau kalau di desa itu ada tradisi petan, nah disitulah itu menyimak penyelidikan antar ibu-ibu saling bicara, kemudian ada ibu lain yang menyimak, namanya, kemudian dia bertanya-tanya, itu menyelidiki namanya, menyimak sekaligus menyelidiki. Kemudian yang kelima, menyimak interrogatif, menyimak dengan penuh konsentrasi karena akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini biasanya dilakukan oleh polisi untuk menginterogasi tindakan kriminal misalnya. Kemudian yang keenam, menyimak selektif, menyimak suatu bahasa dari pengguna intonasi, variasi nada, bunyi-bunyi yang bersamaan, kombinasi huruf bunyi yang muncul berulang-ulang, bentuk tata bahasa. Ini biasanya dilakukan oleh juri ketika melakukan menyimak atau melakukan penilaian terhadap para peserta lomba. Ini harus dilakukan dengan menyimak selektif. Kita lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan menyimak. Yang pertama, faktor psikologis, gimana psikologinya. Yang kedua, faktor fisik, alat penyimaknya yaitu telinga. Kemudian faktor pengalaman, skemata yang tersimpan di otak, namanya pengalaman, atau file-file yang tersimpan di otak dihubungkan dengan kondisi terbaru, namanya faktor pengalaman. Kemudian faktor sikap, kemudian yang selanjutnya faktor motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan peranan dalam masyarakat. Kemudian faktor pembicara, itu siapa yang bicara, itu kita kadang-kadang juga fokus siapa yang bicara. Kalau menarik ya kita dengar, kalau tidak ya tidak. Kemudian isi pembicaraan, kemudian faktor situasi, kondisi yang di lingkungan, kemudian faktor dari penyimak itu sendiri. Penyimak yang baik ini menurut Anderson ada 7. Yang pertama, siap secara fisik dan mental, memang dimaksudkan untuk menyimak. Kemudian yang kedua, harus konsentrasi. Kalau yang fisik tadi, kalau kita belum siap, kan berarti alat simak kan kita belum siap. Yang kedua, konsentrasi itu fokus pada titik yang didengarkan. Yang ketiga, bermotivasi, artinya ingin tahu benar-benar apa yang disimak. Yang keempat, objektif, artinya tidak punya keberpihakan, jadi kita semuanya kita saring, kita masukkan. Menyimak secara utuh atau komprehensif, menyeluruh. Yang keenam, selektif. Yang ketujuh, tidak mudah terganggu, jadi ini tidak semuanya didengarkan, tapi hanya pilih-pilih yang penting-penting saja. Kemudian yang ketujuh, tidak mudah terganggu dengan, jadi apapun yang mengganggu tidak membuatnya terganggu, mau ada musik, mau ada apa saja itu tidak terganggu. Penyimak yang baik. Masih penyimak yang baik menurut Anderson ada menghargai pembicara, kemudian cepat menyesuaikan diri dan kenal arah pembicaraan. Jadi tidak menyela di tengah-tengah pembicaraan, kemudian tidak emosian, kontak dengan pembicaranya, mungkin saling menyapa, diawali dengan saling menyapa dan lain-lain, kemudian merangkum. Kemudian yang keenam selanjutnya adalah menilai dan mendengarkan tanggapan dari para pendengar yang lain. Ini penyimak yang baik. Selain penyimak yang baik, ada juga kebiasaan buruk dalam menyimak. Yang pertama adalah menyimak lompat-lompat atau skip. Ya, biasanya menyimak hanya ingin hal-hal yang menarik saja, tapi yang tidak menarik dilewati atau sambil ngobrol dengan teman. Yang kedua, menyimak super intensif, terlalu konsentrasi, ini juga ternyata tidak baik. Menyimak penjelasan yang sulit, tapi yang tidak sulit tidak, berarti kurang menghormati pembicara.
penolakan secara gegabah terhadap suatu subjek sebagian yang tidak menarik perhatian. Ini di dalam hatinya muncul, apa iya, kalau sedang mendengarkan, menyimak, kok tiba-tiba muncul di dalam hatinya seperti itu, menolak. Kemudian yang kelima, mengkritik cara berpidato dan penampilan fisik seseorang pembicara. Ini juga kurang baik. Jadi sedang menyimak, tapi tiba-tiba bereaksi, wah itu cara berdirinya kurang pas misalnya. Yang keenam, perhatiannya pura-pura. Jadi pura-pura serius tapi pikirannya entah kemana. Yang ketujuh, menyimak dengan pensil dan tangan dengan pensil dan kertas di tangan. Jadi itu sebetulnya kurang baik, kayak wartawan itu kurang baik karena simakannya itu tidak fokusnya ke menulis akhirnya. Kemudian ada cara meningkatkan perilaku menyimak, yaitu ada 8. Yang pertama, menerima keanehan sang pembicara. Yang kedua, memperbaiki sikap. Kemudian yang ketiga, memperbaiki lingkungan, meningkatkan pembuatan catatan, menyaring tujuan menyimak yang spesifik, memanfaatkan waktu secara bijaksana, menyimak secara rasional, dan berlatih menyimak bahan-bahan yang sulit. Itu untuk cara meningkatkan perilaku menyimak yang baik. Kemudian setelah kita menyimak, biasanya kita akan ada proses penyimpulan. Cara menyimak dengan membuat simpulan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan catatan. Jadi saat mendengar simakan, kita dapat mencatat ide-ide pokok atau gagasan penting atau istilah yang tidak lazim, data, fakta, opini, atau pendapat para ahli untuk bahan membuat simpulan. Kemudian selanjutnya catatan yang kita buat diurutkan secara sistematis, menyusun kalimat-kalimat yang menjadi kesimpulan dari simakan, mulai menyusun. Kemudian setelah jadi, hasil simakan kita itu dimintakan pertimbangan ke teman-teman sebagai sesama pendengar, sesama penyimak. Ini cara yang pertama itu dengan catatan, jadi lebih dengan catatan. Kemudian yang kedua, tanpa catatan. Menyimak tanpa catatan berarti kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian, jangan biarkan ide-ide pokok terlewatkan. Bagian-bagian yang menjadi penekanan dalam simakan harus benar-benar diperhatikan, karena itu penting semua. Kadang pembicara dalam memberikan informasi tidak berurutan, atau bila seseorang mendengarkan simakan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita secara tidak berurutan. Kita harus siap karena gagasan pokok dari simakan sudah tercatat dalam otak kita, jadi di otak nyatetnya, bukan di buku. Untuk kegiatan tanpa catatan harus diberikan pelatihan, karena menyimak tanpa catatan itu tidak mudah. Harus ada latihan khusus. Pada saat membuat kesimpulan, baik lisan maupun tulis, kita harus tetap memperhatikan urutan ide, kemudian tidak melompat-lompat. Ada 2 ya, urutan ide dan tidak melompat-lompat, sehingga orang yang mendengarkan itu tahu, paham, mengerti, dan tidak menimbulkan kebingungan. Kesimpulan itu harus akurat ya. Data disampaikan untuk menegaskan isi. Bahasa yang digunakan harus lugas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Kalimat yang dirangkai itu harus terpadu, kohesif dan koheren. Kemudian efektif sesuai dengan ketentuan tata bahasa Indonesia. Karena kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia saat menyimak atau membuat kesimpulan dari hasil simakan dengan ketentuan EYD akan menimbulkan kesadaran berbahasa sekaligus kecintaan terhadap bahasa Indonesia sesuai dengan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu. Sore ini kita cukup sekian membahas tentang menyimak intensif dan ekstensif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.